Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan dalam kajian rutin syarah dan penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang pada pekan lalu sempat tertunda karena ada udzur yang tidak bisa saya tinggalkan. Mudah-mudahan malam hari ini bisa kita tuntaskan, masih menyisakan dua faedah dari hadis yang kedua yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih berkisar tentang niat, di mana di hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini sedikit mereview secara garis besarnya. Yang pertama, kita dulu membahas tentang biografi dari Aisyah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dan bisa memetik fadilah, keutamaan dan semangat serta kesolehannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kedua, berkali-kali kita sampaikan bahwasanya kehormatan Ka'bah pun demikian dengan simbol-simbol agama yang lain jangan sekali-kali kita usik. Karena setiap kali kita usik simbol keagamaan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggal diam. Cepat atau lambat pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan balasan setimpal yang baginya. Maka dalam kisah Ka'bah yang disebutkan dan dicantumkan di dalam hadis yang kedua ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Tidak hanya Ka'bah sebagai simbol, hal ini juga berlaku untuk simbol-simbol agama yang lain, termasuk hijab misalnya, termasuk syariat azan misalnya, termasuk diantaranya adalah sunnah-sunnah yang sudah banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Maka hati-hati, kita harus mampu untuk menjaga lisan kita, pun demikian dengan anggota badan kita, jangan sampai simbol-simbol agama Islam dijadikan sebagai bahan candaan. Kemudian yang ketiga, kita sampaikan kemarin pentingnya kita memilih lingkungan yang baik, yang jauh dari kesan syahwat dan jauh pula dari penyakit syubhat. Karena lingkungan yang buruk itu ada dua, sebagaimana para ulama menekankan akan hal itu. Terkadang lingkungan buruk itu kental sekali dengan aroma syahwatnya. Mungkin barangkali dalam lingkungan yang buruk banyak orang-orang yang sudah menjadikan khamr atau mungkin barangkali perjudian atau perzinaan sebagai budaya yang sudah melekat pada masyarakat tertentu. Ini adalah lingkungan buruk yang lebih identik yakni dengan kesan syahwatnya. Tapi jangan lupa, para ulama menyebutkan lingkungan buruk itu juga terkadang dikarenakan faktor syubhat. Ya, meskipun lingkungannya terkesan mereka adalah orang-orang yang semangat di dalam beribadah, semangat dalam talabul ilm, tapi kalau seandainya kebanyakan di antara masyarakat memiliki pemikiran yang jauh dari akidah yang sahihah, suka untuk kemudian mencari-cari kesalahan Islam, suka untuk membenturkan antara sunnah yang satu dengan syariat yang lain, maka hati-hati dengan lingkungan seperti ini dan jangan sampai kita dekati teman-teman buruk yakni seperti ini. Karena sekali lagi efeknya sangat berpengaruh besar. Kalau seandainya di saat kita masih hidup, masih dalam kondisi sehat, bugar,
ada kemungkinan kita masih bisa untuk berhijrah, menjauhkan diri dari mereka. Tapi kalau seandainya kesetiaan dan persahabatan kita dengan orang-orang yang buruk, terutama dalam syubhat, itu bisa jadi memberikan pengaruh besar, terutama di detik-detik kematian. Maka cukuplah kisah Abu Thalib sebagaimana kita sampaikan dahulu, pelajaran berharga untuk kita semua agar kita tetap berhati-hati dan waspada. Makanya banyak ulama mengatakan bahwasanya seandainya, kalaulah boleh berandai-andai, Abu Thalib yang dahulu memutuskan, menceraikan ikatan pertemanan dan persahabatan dengan para pembesar kafir Quraisy, Abu Jahal, Al-Walid ibnu Mughirah dan lain sebagainya, ada kemungkinan besar insya Allah di saat Nabi SAW mendakwai di detik-detik kematiannya, insya Allah dengan izin Allah lisannya akan memudahkan untuk mengucapkan hal itu. Maka oleh karena itu, sebagaimana saya sampaikan dahulu, Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya Kitabut Tauhid ketika membahas tentang surat Al-Qasas ayat 56, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, yang kita ketahui sabab nuzulnya itu adalah Abu Thalib. Ternyata beliau mencantumkan salah satu di antara faedah ayat ini, yang keenam beliau cantumkan apa? Bahaya pertemanan yang buruk. Maka hati-hati dengan ini semua jemaah. Kemudian yang keempat kita sampaikan kemarin tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, terutama yang berkaitan dengan berita yang disampaikan oleh beliau. Maka para ulama ilmu akidah sudah sepakat bahwa di antara syarat diterimanya keimanan kita terhadap nubuahnya Nabi SAW, yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Kita harus taat kepada perintah Nabi SAW. Yang kedua, kata para ulama, tasdikuhu fima akhbar. Kita harus membenarkan setiap berita yang sahih yang keluar dan berasal dari lisan suci Nabi SAW. Sekalipun berita itu belum mampu kita cerna dengan baik, sekalipun kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW memang nyata-nyata tidak pernah kita jumpai dan belum pernah kita dapatkan di dalam kitab yang lain misalnya. Ini adalah di antara konsekuensi kita beriman kepada Nabi SAW, taat kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, membenarkan setiap berita yang sahih dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, al-ittiba, mengikuti dan mendakwakan setiap syariat yang dibawa oleh baginda kita Muhammad SAW. Nah, di antara tiga konsekuensi keimanan kita terhadap Nabi SAW yang berkaitan dengan hadis ini adalah tasdiquhu fima akhbar. Hadis ini membicarakan tentang kisah dan prediksi masa depan, bahwa Nabi SAW, dan ini diucapkan 14 abad yang lalu, kelak di mana ada orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala membalikkan kondisinya dan keadaannya. Nah, berita seperti ini belum terjadi memang ketika Rasulullah SAW menyampaikan di hadapan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Nah, disinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya setiap apa yang keluar dari lisan Nabi SAW, terutama tentang kisah, prediksi dan berita-berita tentang perkara-perkara gaib, maka kita wajib untuk mengimani dan membenarkannya. Sebagaimana kita sampaikan kemarin, perkara gaib itu ada 3 berdasarkan waktunya. Bisa saja perkara gaib itu adalah kisah masa lalu. Para sahabat nggak pernah mendebat Rasulullah SAW, benar nggak sih kisah yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW tentang umat-umat terdahulu. Ada seorang wanita dari Bani Israel yang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara kucing dan lain sebagainya. Mereka menunjukkan dedikasinya yang tinggi, bahwasanya konsekuensi dari iman kepada Rasulullah. Yang kedua itu apa? Membenarkan setiap berita, baik yang masa lalu maupun yang sedang terjadi di zamannya Nabi SAW. Ya, termasuk diantaranya adalah prediksi Al-Quran tentang dimasukkannya ke dalam neraka, tentang matinya Abu Lahab, pamannya sendiri dalam kondisi kafir. Ya, padahal turunnya surat Al-Lahab, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kematian Abu Lahab sendiri itu masih menyisakan sekitar, ada mengatakan 10 tahun. Tapi subhanallah, ini adalah prediksi Al-Quran. Pun demikian dengan Nabi SAW. Siapa sangka Najasyi,
raja yang jauh hidup di negeri Habasyah, di Ethiopia sana. Ketika meninggal, Nabi SAW mengajak kepada para sahabatnya untuk sholat gaib. Tak ada satupun di antara mereka yang menolaknya, karena yakin apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW ini adalah sebuah kebenaran. Ternyata dari sini terkuak bahwasanya Najasyi, meskipun mereka bahasa kita dikremasi, dimakamkan dengan ritual keyakinan masyarakatnya dan negaranya, tapi Rasul SAW tatkala menyuruh para sahabat untuk salat gaib, ini menjadi petunjuk yang kuat bahwasanya Najasyi adalah seorang muslim, karena tak ada satupun di antara rakyatnya yang mensalatkannya. Nah, ini adalah prediksi yang benar-benar terjadi di masanya Nabi SAW. Pun demikian dengan prediksi yang sangat banyak sekali berkaitan dengan masa mendatang. Salah satunya adalah hadis ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang kelima kemarin kita sampaikan adalah macam-macam dan jenis-jenis azab Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sekian banyak azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu ada di dalam hadis ini, di mana disebutkan yukhshaf atau yakshifullah. Al-khasaf itu artinya menenggelamkan ke dalam perut, yakni bumi. Ini adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, dan hal ini mengingatkan azab yang dulu juga pernah terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dan mengabadikan kisah Qarun di dalam surat Al-Qasas ayat 80 dan ayat-ayat setelahnya. Nanti kita akan jumpai fa khashafna bihi wa bidarihil ard. Ada khasaf yani lagi. Tapi ini baru satu dari sekian banyak. Sebagaimana kita sampaikan dahulu, terkadang dengan angin kencang, puting beliung, terkadang dengan guntur yang hebat seperti kaumnya Tsamud. Pun demikian terkadang dengan ditenggelamkan dengan air bah seperti kaumnya Nabi Nuh, atau mungkin barangkali ditenggelamkan di lautan seperti Fir'aun, atau barangkali bisa jadi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dirubah fisiknya sebagaimana orang-orang Yahudi. Bahkan sebagian ulama menyebutkan terkadang azab itu diakhirkan untuk sementara waktu di alam barzah yang kita kenal dengan azab kubur dan berbagai macam. Maka disinilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fala ta'manu, jangan sampai sekali-kali kita merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menurunkan berbagai jenis azab dalam kondisi kita belum tersadarkan. Maka oleh karena itu kemaksiatan sekecil apapun, kekufuran, kesyirikan, jangan merasa bahwasanya hal ini hal yang kecil dan tidak akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yakni kisah-kisah masa lalu bagaimana ketidakwaspadaan orang-orang yang terjerumus ke dalam kekufuran dan kesyirikan, ternyata dalam waktu singkat Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan afa aminu makrallah. Bahkan disebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim di mana azab itu bisa terjadi di waktu pagi di saat kita terpulas tidur. Bisa jadi azab itu Allah Subhanahu wa taala turunkan di waktu mungkin malam hari, terpulas tidur. Kalau di pagi hari mungkin barangkali kita masih enjoy, kita masih merasakan mungkin secangkir kopi dengan roti misalnya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan hal ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Ingat, azab ini adalah sebuah hal yang nyata dan pasti. Maka kita harus benar-benar ekstra waspada dan hati-hati. Baik, kemudian yang keenam, hari ini kita akan lanjutkan, dan yang ketujuh dan terakhir. Yang keenam dari faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kita harus beriman dan wajib mengimani hari akhir atau hari kiamat, yaitu yang berkaitan dengan hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Dari mana kita dapatkan faedah yang keenam ini? Karena Rasulullah SAW di sini menyebutkan yub'atsun nas, manusia itu akan dibangkitkan dari alam kubur. Maka ini adalah bagian dari episode kecil. Ini adalah bagian dari persinggahan sementara yang akan dilalui oleh setiap manusia.
Karena alam barzah ini adalah gerbangnya alam akhirat. Baru kemudian nanti dibangkitkan dari alam kubur. Nanti kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Baru kemudian banyak lagi perjalanan-perjalanan yang harus dilewati oleh setiap yakni manusia sampai berakhir pada satu di antara dua tempat labuan terakhir. Di neraka ataukah di yakni jannah. Lah, dari hadis ini faedah yang bisa kita petik adalah kita harus beriman bahwasanya hari pembalasan, terutama dibangkitkannya manusia dari alam kubur ini adalah sebuah kenyataan. Ini adalah kejadian yang benar-benar realistis. Meskipun yakni saat ini kita belum bisa menjumpainya dengan mata telanjang. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pelajari kitab tafsir, dan seringkali saya sampaikan di Al-Irsyad, ya, ketika kita mempelajari tafsir juz amma, itu seringkali hampir setiap ayat itu selalu ada kaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara ukhrawi. Kenapa demikian? Karena ini menjadi satu karakteristik surat-surat Makkiyah. Karena yang menjadi salah satu risalah dan intisari dakwanya Nabi SAW ketika berhadapan dengan kaumnya di kota Makkah sebelum hijrahnya ke kota Madinah, itu selalu mengingatkan kepada perkara tauhid. Esakanlah Allah dan tinggalkanlah segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Dan yang kedua, ingatlah dengan hari pembalasan, ingatlah bahwasanya kalian akan dihisab, ingatlah bahwasanya kalian semua akan dibangkitkan dari alam kubur. Maka kalau kita jumpai beberapa surat yang ada di dalam juz yang ke-30 yang kita kenal dengan juz amma, hampir semua berkisar pada dua hal ini. Dan ini memang menjadi satu karakteristik, ini menjadi ciri khas surat-surat yakni Makkiyah. Maka pun demikian dengan hal ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innama yub'atsun nas. Manusia itu akan dibangkitkan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, hal itu pasti akan terjadi. Niscaya kabar ini benar-benar akan terjadi di kemudian hari. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kaumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kafir Quraisy saja yang mengingkari. Bahkan kalau kita perhatikan lintas zaman selalu ada orang-orang yang mengingkari adanya hari pembalasan, mengingkari adanya jannah dan nar, mengingkari bahwasanya manusia itu akan diazab di dalam alam barzah atau alam kuburnya. Karena memang selama syaitan itu masih ada, maka syubhat-syubhat yakni seperti ini itu akan terus menjamur dimanapun berada dan kapanpun manusia itu yakni berada. Makanya saya sampaikan di beberapa tempat yakni juga terutama di zaman ini, ateis misalnya itu adalah salah satu di antara orang yang paling getol yakni sekali mengingkari keberadaan Allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dinafikan, dianggap tidak ada karena menurut mereka akal tidak mampu mencerna keberadaannya dan kita belum pernah melihatnya menurut klaim mereka, maka berarti semua hal-hal yang berkaitan dengan informasi tentang perkara-perkara gaib dengan sendirinya pasti akan diingkari oleh orang-orang ateis. Lawang Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dilihat saja diingkari, apalagi tentang adanya jannah, adanya neraka, adanya azab yakni kubur yang itu tidak bisa dilihat, otomatis menurut yakni klaim mereka ini adalah sebuah kebohongan. Maka oleh karena itu saya pernah sampaikan yakni juga di Al-Irsyad, misalnya seorang fisikawan yang terkenal ya, Stephen Hawking, ya, itu adalah salah satu orang yang banyak dijunjung-junjung, banyak diagungkan, bahkan ada yang mengkultuskan sebagai manusia yang terpandai. Tapi di balik itu semua ternyata membuktikan bagaimana dia ini adalah seorang ateis murni sejati. Makanya beliau adalah orang yang paling benci terhadap perkara-perkara gaib yang itu adalah bagian dari keimanan kita di dalam syariat ini. Dia tidak percaya adanya jannah, tidak percaya adanya neraka, karena ini dianggap sebagai dongeng yang belaka. Dan gak percaya bahwasanya manusia ini akan dibangkitkan kembali di kemudian hari. Simple yani saja dalilnya. Dia itu menganalogikan, jadi Stephen Hawking ini seakan-akan mengiaskan kondisi manusia itu seperti komputer
ya, atau mungkin produk-produk yang diproduksi di akhir zaman ini. Karena semuanya itu pasti ada masanya, ya, ada masa expirednya. Maka ketika sudah habis masanya, itu nggak mungkin lagi untuk kemudian di-upgrade, kemudian dipoles lagi. Sudah, kalau sudah masanya habis ya nggak akan bisa dikembalikan lagi. Mungkin kita mengenal dahulu ada, maaf HP yang jadul, yang besar sekali, bisa melempar anjing misalnya. Sampai sekarang kita nggak menjumpai karena sudah selesai masanya. Atau mungkin barangkali komputer dulu yang besar sekali, semua tergantikan dengan ponsel yang lebih kecil, bahkan dianggap lebih canggih. Karena sudah habis masanya. Lah, Stephen Hawking ini mengatakan bahwasanya pun demikian dengan manusia. Ketika manusia itu sudah masanya habis, expired dengan kematian, sudah nggak ada lagi kemudian akan dibangkitkan kembali. Subhanallah. Ini adalah analoginya siapa? Orang-orang ateis. Maka ketika manusia mati ya sudah selesai. Nggak ada lagi yang namanya nanti dibangkitkan dari alam kubur, adanya kemudian sudah selesai. Manusia kalau sudah mati itu laksana rongsokan dari barang-barang canggih yang ada di masanya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi orang-orang yang tidak percaya terhadap adanya hari kiamat, adanya pembalasan, adanya kebangkitan nantinya, ya, itu tak jauh dengan pemahaman dan konsep yang dipegang teguh oleh orang-orang ateis. Maka disinilah saya sedikit ingin menjelaskan beberapa bukti bahwasanya hari dibangkitkannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur itu benar-benar adalah sebuah kenyataan, dan itu bukan perkara yang berat dan susah bagi Allah Subhanahu wa taala, kecil banget. Makanya para ulama menyebutkan ada 4 dalil. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan kembali manusia dari alam kuburnya nantinya. Dalil yang pertama, tentu bagi seorang muslim, kita semua harus percaya bahwasanya Al-Quran dan Sunnah sudah banyak membahas mengenai hal ini. Salah satunya adalah bagian dari rukun iman yang 6. Tatkala seseorang muslim dituntut untuk beriman, pasti akan teringat dengan 6 rukun ini. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada iman kepada hari akhir. Maka konsekuensi dari iman kepada hari akhir yang kelima, berarti kita harus percaya dan mengimani seluruh proses yang akan dilalui manusia semenjak kematian sampai nanti berakhir di antara jannah ataukah di neraka. Termasuk di antaranya adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Ini sudah konsekuensi. Makanya bagi seorang muslim yang cerdas, yang bijak, insya Allah hal ini bukan hal yang ragu-ragu bagi seorang muslim, bahwasanya kejadian ini adalah sebuah kenyataan yang benar-benar terjadi di kemudian hari. Pun demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya alam kubur, pun demikian dengan adanya azab kubur, pun demikian dengan perjalanan yaumul hisab, Al-Quran dan As-Sunnah sudah menjelaskan. Maka sebenarnya kalau seandainya kita sebagai seorang muslim hanya mengambil satu dalil yang pertama sudah dianggap cukup bagi kita. Tapi guna untuk meyakinkan sekali lagi, terutama ini juga menjadi bekal dan modal kita untuk membantah orang-orang ateis, maka kita lanjutkan dalil yang kedua. Kalau dalil pertama adalah riwayat dari Al-Quran atau hadis, dalil dari Al-Quran dan dalil dari As-Sunnah. Adapun yang kedua, dibangkitkannya manusia dari alam kubur ini adalah sesuatu yang sangat mungkin sekali berdasarkan akal sehat. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Padahal orang-orang ateis mengklaim dengan akalnya mengingkari manusia itu nggak akan dibangkitkan kembali. Lah disinilah para ulama malah membalikkan kondisinya. Bahkan dengan akal yang sehat, insya Allah bisa membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan kembali. Hal ini bisa dibuktikan pada 2 hal. Yang pertama, dengan akal manusia ini, cobalah kita berpikir, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita mencoba untuk kembali lagi memikirkan kondisi kita di awal. Dahulu kita ini enggak ada. Kita berasal dari ketiadaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ada di atas muka bumi ini. Maka dari sinilah kemudian para ulama ilmu tafsir
mengaitkan dengan surat Ar-Rum ayat 27. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Kalau seandainya engkau percaya bahwasanya dulu kita enggak ada kemudian ada di atas muka bumi ini, maka berarti sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan kembali dengan bentuk yang lain yang lebih sempurna, yang tingginya nanti kita itu seukuran Nabi Adam. Bukan perkara yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Rum ayat 27 Allah Subhanahu wa taala firman, huwallazi yabda'ul khalqa. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pertama kali dari ketiadaan menjadi ada seperti ini. Wa huwa yu'iduhu, dan akan mengembalikan lagi. Wa huwa ahwanu alaihi, dan mengembalikan nanti artinya membangkitkan kembali seluruh manusia bagi Allah Subhanahu wa taala lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Ya, para ulama menjelaskan lebih mudah itu daripada di saat seperti ini, karena nanti manusia itu semuanya satu apa? Satu citakan. Umurnya sama. Apalagi tingginya yakni sama. Ya, berbeda dengan hari ini. Orang lahir ya berbeda-beda. Warna pun yakni berbeda. Tapi nanti manusia diciptakan dalam kondisi hampir sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, wa huwa ahwanu alaihi, bahkan membalikan manusia, membangkitkan yani lagi, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara yang mustahil dan bukan perkara yang berat bagi Allah. Makanya ayat ini seakan-akan ingin menyentil orang-orang ateis. Engkau jangan melihat nanti kita itu sudah menjadi debu. Mungkin barangkali jasad kita ada yang kemudian dimakan hewan buas. Mungkin barangkali jasad manusia ada yang sudah tinggal tulang belulang. Terus bagaimana nanti kemudian dibangkitkan lagi? Tidakkah engkau sadar dahulu engkau enggak ada, sekarang ada? Bagaimana proses itu terjadi? Itu pun yang sama nanti. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah bagi Allah untuk mengadakan dari sesuatu yang tidak ada, sebagaimana dahulu ketika antum enggak ada, sekarang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini. Ini adalah yang pertama. Dengan akal yang kedua, para ulama mengajak kita, orang-orang yang punya akal sehat, untuk memikirkan kondisi sekitar, terutama adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, makanya di dalam surat Fussilat ayat 39, ya sesekali kita renungkan. Di dalam surat Fussilat ayat 39, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, taral arda khasyiatan fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat warabat. Di saat musim kering misalnya, enggak tahu mungkin di sini yang paling kering daerah mana, Pak? Mungkin terkenal Gunung Kidul, atau mungkin daerah, maaf ya, di daerah Afrika yang kita melihat di media sosial, media televisi, benar-benar sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Jangankan air, yang namanya rerumputan pun yani nggak ada. Pepohonan sudah mulai tumbang. Pun demikian dengan ranting-rantingnya sudah mulai berguguran. Sudah mati yani semua. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah? Ayat ini mengajak kita untuk berpikir. Fa idza anzalna 'alaihal ma'. Tapi ketika datang musim penghujan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ihtazzat warabat. Apa yang terjadi? Yang sebelumnya kita meyakini sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di sana, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yani kembali. Rumput-rumput yani sudah mulai tumbuh satu demi satu. Apa yang bisa kita petik dari sini semua jamaah yang rahmati Allah? Ini pun yani sama. Jangan engkau kira manusia yang sudah menjadi tulang belulang, ya, ini enggak akan kemudian tumbuh lagi, enggak akan bersatu lagi. Bagi Allah Subhanahu wa taala hal yang mudah. Sebagaimana engkau yakini bahwasanya daerah yang kering kerontang itu sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, ternyata dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan rerumputan. Sebagaimanapun demikian tulang belulang kita. Ketika engkau meyakini tulang belulang ini sudah diyakini tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala mudah untuk ditumbuhkan lagi kelak. Nah, ini dengan apa? Dengan akal bisa membalikkan kondisi. Ini adalah dalil yang kedua, dengan akal yang sehat, kata para ulama. Yang ketiga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah dalil berdasarkan realita yang terjadi di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana
Allah Subhanahu wa taala pernah menunjukkan tanda-tanda kuasanya itu di dunia. Dan inilah yang kemudian dijadikan sebagai dalil oleh Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Ini adalah kisah Nabi Ibrahim ini kan adu argumen. Nah, di sini kemudian Nabi Ibrahim ingin mencoba untuk mengalahkan argumentasi kaumnya, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, dengan kejadian nyata yang benar-benar realistis terjadi di masa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, qala anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha." Siapa yang membangkitkan ini semua? Siapa yang menghidupkan ini semua? Fa amatullahu mi'ata amin tsumma ba'atsa, qala kam labith. Kisah ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim, dan itu terjadi kapan? Di masanya Nabi Ibrahim. Dan kisah ini tidak hanya kita jumpai di dalam Al-Qur'an, bahkan di dalam kitab-kitab suci yang lain. Berarti apa? Ini adalah tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan bahwasanya tulang belulang manusia itu dengan mudahnya akan bisa dikembalikan lagi, dan itu sudah pernah terjadi di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini adalah dalil yang realistis. Adapun yang keempat dan terakhir, ini berkaitan dengan hikmahnya. Karena hikmah terbesar dari adanya hari kebangkitan itu adalah untuk mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang itu berbuat harus mendapatkan balasan yang setimpal. Setiap kebaikan yang kita kerjakan pasti akan mendapatkan balasannya. Pun demikian dengan setiap kedoliman, itu pun akan mendapatkan ganjarannya. Nah, ini yang perlu kemudian kita lanjutkan. Bayangkan jamaah dirahmati Allah, seandainya ada orang diktator, otoriter, berdarah dingin, dia sudah membunuh banyak nyawa, dia berbuat dolim, sampai di detik-detik kematiannya gak ada hukuman dunia, gak ada hukuman adat yang diterapkan kepada orang ini. Maka disinilah kemudian kita berpikir sedikit, terus siapa yang akan membalaskan kedoliman dia ini? Nyawa banyak melayang gara-gara ulahnya. Pun demikian dengan alam semesta, SDA-nya rusak gara-gara orang ini. Sampai mati pun ya sudah. Lah di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya hari kebangkitan inilah diharapkan setiap orang itu akan mendapatnya hak masing-masing, mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keadilannya. Biarpun kalian itu didolimi, sampai mati pun dalam kondisi terdolimi, engkau akan berhak untuk menuntutnya nanti di hari pembalasan. Kapan? Setelah dibangkitkan dari alam kubur. Pun demikian dengan kalian orang-orang yang berbuat dolim. Sekalipun engkau merasa nyaman di dunia, engkau merasa punya kuasa, engkau merasa punya kekuatan, engkau bisa berbuat sesuka hati, ingat, ada saatnya nanti engkau harus mempertanggungjawabkan dan mendapatkan balasan setimpal. Kapan? Nanti, bukan di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah engkau mengira bahwasanya dunia ini diciptakan untuk kalian, engkau bersuka-suka, engkau berfoya-foya, masalah selesai dengan kematian? Enggak. Karena semua perbuatanmu ini akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisab. Maka sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, biarkan manusia berbuat sesukanya, tapi nanti ada keadilan untuk kalian ini semua. Nah, inilah di antara 4 dalil jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya kuasa, baik dengan dalil Alkitab yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, maupun dengan dalil akal yang sehat, logika, pun demikian dengan dalil realita yang terjadi di masanya Nabi Ibrahim. Dan ini juga membuktikan tanda-tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala, supaya orang-orang yang terdolimi dapat ganjarannya, orang-orang yang mendolimi pun mendapatkan balasan yang setimpal. Adapun maaf sedikit, nanti kita akan lanjutkan berkaitan dengan klaimnya Stephen Hawking dan orang-orang yang lain. Ini ternyata alhamdulillah banyak juga para saintis, para ilmuwan
itu subhanallah banyak yang terbuka hatinya. Ya, banyak orang-orang yang akhirnya juga mengakui yakni bahwasanya alam semesta ini tidak akan mungkin bisa berjalan dengan sendirinya. Dan ini mematahkan klaimnya orang-orang ateis yang menyatakan bahwasanya Allah itu tidak ada. Mereka menafikan keberadaan Allah, menafikan keberadaan Tuhan. Dan banyak di antara ilmuwan yang mengatakan demikian. Maaf. Misalnya salah satunya Jan Kurz, yakni Gödel, atau mungkin barangkali seorang filosof dari Perancis di abad yang ke-7, ya, yang terkenal yakni dengan apa? Konsep teorinya, atau bukan konsep, yakni teori Pascal, ya, Blaise yakni Pascal pun demikian, yakni dengan seorang ahli yakni gen, ya, DNA, ketika dia membuat sebuah proyek penelitian ya DNA manusia, mereka semua percaya bahwasanya ada peran yang lebih besar daripada ini semua. Ini nggak mungkin kemudian terjadi begitu saja. Ya, makanya Francis yakni Collins, yakni ketua proyek penelitian DNA manusia di tahun 2007, sampai kemudian meyakini adanya DNA ini luar biasa sekali. Ini bukan buatan manusia sendiri dan bukan datang secara tiba-tiba. Pasti yakni ada zat yang menciptakannya di luar sana. Nah, ini adalah bagian yakni dari apa? Bagian dari bukti-bukti untuk membantah orang-orang ateis yang kebanyakan mereka adalah sesama ilmuwan yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yakni ada. Ya, bahkan yakni apa? Pascal mengatakan sudah menjadi hal yang absolut mutlak, pasti Allah Subhanahu wa taala ada, pasti ada pencipta terhadap alam semesta yang tidak mungkin berjalan dengan yakni sendirinya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah adzan, ya. Faedah yang terakhir yang berkaitan dengan niat. Yub'atsun nasu ala niyatihim. Apa faedah yang terakhir? Ya, bahwasanya manusia akan dibangkitkan dari alam kubur berdasarkan ketulusan dan keikhlasannya selama di dunia. Dan itu yang terakhir setelah adzan. Taib, fadhal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyisakan faedah yang terakhir, kalau tidak salah ini adalah faedah yang ke-7, yaitu dibangkitkannya manusia nanti dari alam kubur itu berdasarkan ketulusan dan keikhlasan manusia tatkala mereka beribadah dan beramal selama di dunia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, dan ini adalah bagian dari penggalan lafadz hadis yang paling akhir, yub'atsun nas ala niyatihim. Di dalam redaksi yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyat. Artinya sama, semua manusia itu akan dibangkitkan berdasarkan niat. Kenapa niat ini di sini? Karena niat ini artinya keikhlasan dan ketulusan ini akan memberikan pengaruh, karena proses perjalanannya masih panjang. Ketika manusia dibangkitkan di alam kubur, dan ini adalah proses yang paling berat banget, maka ketulusan selama di dunia kadarnya ini akan memberikan pengaruh kepada mereka nanti di akhirat. Satu contoh ya, ini misalnya, dan ini juga saya sampaikan di Al-Irsyad. Kita tahu ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan ada di antara manusia karena saking panasnya matahari didekatkan hanya 1 mil saja di kepala, nggak ada naungan, tak ada sehelai baju pun yang menempel di jasadnya, nggak ada alas kaki, bercucuran keringat. Ada yang sampai kemudian keringatnya itu menggenang hingga mata kaki, ada yang sampai sak betisnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai kemudian menenggelamkannya. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Kenapa kok beda-beda antara manusia dengan yang lain? Lah, sebenarnya kalau kita tarik ada kaitannya dengan hadis ini, innama yub'atsun nasu ala niyatim. Tergantung ketulusan dan keikhlasan mereka selama di dunia. Pun demikian ketika nanti hisab. Hisab itu ada yang lolos jalan tol bi ghairi hisab, tanpa hisab. Sebagaimana dalam kisah ya Ukasyah. Ada yang harus mengalami proses hisabai yasira. Ya, ada yang benar-benar harus dibantai oleh para malaikat, dan ini yang paling berat. Nah, kenapa hal ini berbeda-beda jamaah yang dirahmati Allah? Sekali lagi, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Maka kemudian itu akan bisa mudah benar-benar diraih
oleh orang-orang yang tulus dan ikhlas selama di dunia. Tapi kesengsaraan dan kesulitan itu pasti akan dialami oleh orang-orang yang tidak ikhlas selama di dunia. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Adiyat ayat 9 dan ayat yang ke-10, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nah, ini adalah proses manusia akan dibangkitkan. Wa husila ma fis sudur. Niat inilah yang akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan surat At-Tariq ayat yang ke-9. Yauma tublas yani sarair. Semua rahasia masih mungkin dan sangat mungkin kita simpan rapat-rapat di dunia. Bahkan terkadang istri, anak-anak nggak ada yang tahu. Kita insya Allah mampu untuk menyimpannya. Tapi di akhirat nantinya semuanya akan dibongkar. Apakah selama ini ibadah kita di dunia ini hanya untuk mendapatkan ridha Allah semata, atau mungkin barangkali sebaliknya? Semua tidak akan mungkin bisa mengelaknya. Karena yubla yauma tublas sarair. Semua rahasia yang mampu kita simpan erat-erat di dunia ini kelak akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ayat yang kita sampaikan itu berkaitan dengan urgensi keikhlasan. Yani ikhlas ini adalah perkara kecil bagi sebagian orang, tapi susahnya luar biasa ketika nanti diamalkan, dipraktekkan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah mengatakan, ma'alastu syai'an asyaddu yani min niyyati li'annahu tataqallabu ilayya. Hal yang paling susah sekali untuk aku kendalikan itu adalah niat. Ya, bahkan dia mengatakan bahwasanya ketika aku punya penyakit, yang paling susah itu adalah penyakit niat ini. Penyakit fisik masih memungkinkan kita bisa cari penawar dan obatnya. Tapi kalau masalah hati dan niat ini susah. Limada? Li'anna tataqallab, kata beliau. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan karena yang namanya hati disebut al-qalb. Ya, qalb itu artinya apa? Suka, yakni berbolak-balik, suka bergonta-ganti. Bahasa kita bisa bermutasi dengan berbagai bentuk. Di saat kita mampu untuk menjaga riya, syaitan mencoba untuk merayunya, mungkin diganti dengan ujub. Ketika ujub ini mampu, yakni kita kendalikan, gak akan terlihat dan nampak pada amalan kita, mungkin barangkali bermutasi, berganti dengan yang lain. Makanya qalb itu disebut demikian karena suka berganti-ganti. Susah banget ya nih jamaah. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin sebutkan keutamaan dari keikhlasan ini. Ada 3 saja. Jadi apa sih urgensi dan keutamaan dari ikhlas? Yani ini di saat kita beribadah, di saat kita beramal, bahkan di saat kita datang ke tempat kajian ini. Berat memang, tapi nanti kita akan buktikan fadilahnya dan keutamanya luar biasa sekali. Yang pertama, ya, dan ini sudah disepakati oleh para ulama, bahwasanya ikhlas itu adalah salah satu di antara 2 syarat diterimanya, yakni amalan. Sudah selesai insyaallah. Banyak di antara kita yang sudah faham. Ya, diterimanya amalan seseorang dan ibadah itu karena 2. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua apa? Yani ittiba. Insyaallah sudah kita yani fahami. Tidak terpenuhi satu saja maka tidak akan diterima. Eman. Ya, kalau seandainya sampai mengeluarkan ongkos yang besar, maka akan menjadi haba'an mansurah, akan menjadi seperti layaknya debu yang berterbangan karena tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan yang pertama adalah salah satu syarat sahnya ibadah dan amalan kita. Ya, selain ittiba, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dan ini disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah Syekhul Islam. Ikhlas itu keutamaan yang lain bisa menggugurkan dan meleburkan dosa-dosa manusia. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun sampai lebih condong, dosa besar pun insya Allah bisa gugur dan bisa luntur, yakni dengan keikhlasan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan luasnya ampunan untuknya. Maka di antara yakni kisah untuk menguatkan yang kedua ini adalah yakni kisah yang pernah saya sampaikan juga di beberapa tempat, seorang pezina nih ya, dari Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk ya ke dalam sumur gara-gara ingin apa? Yani ingin ngasih minum yani seekor yani anjing. Ibnu Qayyim dalam Madarij As-Salikin menyebutkan bahwasanya perbuatan wanita ini enggak sembarangan loh ya. Tapi menunjukkan tingginya keikhlasan dan ketulusannya. Apa buktinya? Kata Ibnu Qayyim, yang pertama, dalam kisah ini enggak ada saksi satu orang pun kecuali wanita tersebut, kemudian si anjing itu, dan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita.
di saat kita ngasih apa Pak? Ya, mungkin yani butuh, ya minimal yani ada yang ya wartawan satu atau dua, minimal ada orang jalan yang lihat dan lain sebagainya. Ini nggak ada saksi sama sekali. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Madarij Salikin, ini menunjukkan keikhlasannya. Nggak ada saksi. Karena seandainya nggak ada orang yang lihat, seringkali kita tinggalkan, nggak ada orang kok. Yani buat apa saya ngasih? Toh nanti kalau seandainya mati ya sudah waktunya. Kadang seperti itu. Tapi ini nggak ada saksi, menunjukkan keikhlasan. Yang kedua, dia harus turun ke dalam sumur padahal ini pekerjaan berat. Ya, dan ini sebenarnya adalah pekerjaan laki-laki, bahkan tidak semua laki-laki. Nggak tahu. Ya ini jenengan semua dan kita semua seumur-umur sampai usia seperti ini pernah nggak masuk sumur, Pak? Ini seorang wanita masuk sumur. Itu pun kemudian ketika masuk, subhanallah, mengambil airnya nggak ada timba, menggunakan sepatu. Seumur-umur kita nggak pernah juga menggigit sepatu kita. Ini si wanita menggigit, naik lagi. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Kalau bukan karena ketulusan, sudah. Ya ini nggak mungkin orang ini dan wanita ini sampai bersusah payah masuk ke dalam sumur. Dan yang ketiga yang dihadapi ini adalah seekor anjing. Kalau seandainya orang, ya mungkin ya orang kelaparan, besar kemungkinan barangkali nanti bisa orang ini membalas kebaikanku nantinya, entah kapan. Tapi ini anjing dan itu asing, nggak tahu apakah bisa kemudian memberikan balasan kepada kita. Karena anjing itu kalau dikasih nggak dikasih ya yalhas, kata Al-Quran. Apa yalhas itu? Ya ini melet, sudah nggak akan bisa memberikan kebaikan untuk kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini adalah 3 bukti, ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang keempat, bahwasanya ketika wanita itu ngasih minuman itu bukan karena faktor kewajibannya, ya karena beda dengan orang-orang yang punya ternak kambing. Ya, karena punya kewajiban. Kalau hanya seperti itu ya para peternak kambing, orang yang punya burung, orang yang punya sapi, begitu ya ini banyak dosa-dosanya setiap hari dengan ngasih makan ayamnya langsung digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar-benar apa? Nilai ketulusan, kata Syekhul Islam pun demikian Ibnu Qayyim, yang menjadikan wanita ini dihapuskan seluruh dosanya meskipun kita tahu profesi sebelumnya apa? yakni seorang pezina. Adapun yang terakhir, terakhir sekali ya, bahwasanya keikhlasan itu akan menjadi perisai yang paling kuat, benteng yang paling kokoh dari terjerumusnya seseorang ke dalam fitnah wanita. Ya, dan ini seringkali saya sampaikan yakni juga bahwasanya keikhlasan ini adalah benteng terkuat dari terjerumusnya manusia itu ke dalam fitnah wanita. Padahal kita tahu ya, syaitan ini selalu merayu. Dan di antara rayuan terakhir, peluru paling akhir ketika manusia itu kuat imannya, itu selalu dengan apa? yakni dengan wanita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang ikhlas itu adalah orang-orang yang akan bisa mampu selamat dari jeratan dan berbagai jebakan yakni syaitan. Salah satunya dalam surat Shad ayat 82 sampai 83, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang ikhlas tok. Adapun selain itu enggak. Maka terakhir yakni untuk memperkuat ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihis salam. Nabi Yusuf yakni alaihis salam adalah orang yang ikhlas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa ma biya, ketika sudah suka sama suka. Berat ini. Kalau bukan orang yang ikhlas, selesai masalah. Makanya di dalam kitabnya ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tanda-tanda beratnya ujian bagi orang yang benar-benar ikhlas. Itu bisa kita lihat pada beratnya ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai menyebutkan Ibnu Qayyim, yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah orang yang normal. Si perempuan juga normal. Nabi Yusuf adalah ya seorang pemuda yang ganteng, normal ganteng. Perempuannya wanita yang cantik. Pun demikian, Nabi Yusuf masih muda. Biasanya syahwatnya meledak, kata Ibnu Qayyim. Ini bukti yang subhanallah, bukan perkara yang mudah ini. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Nabi Yusuf berada di daerah yang jauh dari daerah asalnya karena dijual. Karena biasanya kalau orang itu berada di perantauan, lebih mudah berbuat maksiat, lebih mudah daripada dia itu berbuat maksiat di lingkungannya sendiri. Benar apa enggak? Betul sekali. Nah, ini sebetulnya sangat memungkinkan. Apa salahnya?
ayahnya jauh di Palestina, Yakub, saudara-saudaranya nggak ada, dia sendirian di kota Mesir. Apa salahnya? Jauh, ya. Tapi subhanallah semuanya ini akan mampu untuk dijauhkan dari sosok sang Yusuf alaihi salam. Bahkan yang minta perempuannya terlebih dahulu, bukan Nabi Yusuf. Ya biasanya kalau yang minta laki, yang perempuannya nggak mau masih agak sungkan-sungkan. Ini yang minta, yang melet-melet ini perempuannya sendiri. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Bahkan yang paling berat kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan ini perang paling berat, ya, itu adalah Nabi Yusuf itu bawahannya, ya, bawahannya, dan itu dikurung di dalam kamar. Subhanallah. Seandainya posisi kita sebagai karyawan, CEO kita misalnya, direktur kita itu adalah seorang wanita cantik, muda, kita pun masih muda, di dalam kamar diancam, ya sudah, pasti kita akan punya alasan, lah wong saya dipaksa kok Ustaz, iman dan lain sebagainya. Mungkin barangkali alasan itu, tapi kisah di dalam Al-Quran kan tidak mencantumkan seperti itu. Akhirnya malah yang difitnah siapa? Nabi Yusuf alaihissalam, yang berakhir di jeruji di penjara. Allah subhanahu wa ta'ala yang dijaga. Makanya di dalam Al-Quran surat Yusuf 24, kadzalika linasrifa anhu su'a wal faksha innahu min ibadinal mukhlasin. Maka sebenarnya orang yang paling ikhlas itu adalah orang yang mampu untuk menjaga dari jeratan fitnah wanita. Ya, makanya untuk menguji orang itu pakai wanita. Enggak, kita teruskan lagi insyaallah taala. Insyaallah. Ini berat memang. Ya, Nabi Yusuf seperti itu kondisinya, ya Allah, ya. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Kalau mata kita jelalatan waliyadzubillah, ya, susah banget. Hati kita itu masih tertambat dengan wanita, ya, atau mungkin barangkali artis-artis yang tenar, itu berarti sudah bukti, dan ini adalah indikator kuat berarti kita belum ikhlas, titik. Itu saja insyaallah. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan yang selanjutnya bisa kita lanjutkan hadis yang ketiga berkaitan dengan niat, juga yang nanti ada kaitannya dengan hijrah sedikit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita insyaallah taala di pekan depan. Masih menyisakan 2 pertemuan ya sebelum Ramadan. Ya, semoga tidak ada udzur. Maaf, ini sudah melebihi jatah waktunya. Saya tidak bisa membuka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kalau memang ada pertanyaan di pending dulu, di pertemuan selanjutnya nanti bisa disampaikan insyaallah taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة